Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran matematika kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar terbagi atas 4, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Disebut bangun ruang sisi datar karena bidangnya berbentuk bidang datar. Pada pertemuan hari ini, bangun ruang sisi datar yang akan kita bahas adalah prisma. Perhatikan benda-benda di sekitarmu yang berbentuk prisma. Ada packing block, tenda, potongan kue, rumah, dan kardus. Benda-benda tersebut merupakan contoh benda-benda yang berbentuk prisma. Untuk memahami prisma, perhatikan pengertian prisma berikut. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang saling sejajar dan kongruen. Kongruen di sini maksudnya adalah bentuk dan ukurannya sama. Sisi lainnya berupa sisi tegak atau biasa disebut dengan selimut prisma berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Perhatikan jenis prisma berikut. Penamaan prisma berdasarkan bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka disebut prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi empat, maka disebut prisma segi empat. Atau biasa kalian lebih kenal prisma segi empat ini dengan nama kubus atau balok. Alas berbentuk segi enam disebut prisma segi enam. Dan alas berbentuk segi delapan maka disebut prisma segi delapan. Jadi untuk penamaan prisma berdasarkan bentuk alasnya. Sama halnya pada bangun ruang kubus dan balok, prisma juga memiliki unsur-unsur, yaitu titik sudut. Perhatikan prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Titik sudutnya ada 6, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Unsur berikutnya yaitu sisi. Pada prisma memiliki sisi alas, yaitu A, B, C, dan sisi atas D, E, F. Serta selimut atau biasa disebut sisi tegak, yaitu sisi AB, DE, sisi BC, FE, dan sisi AC, FD. Berikutnya, prisma juga memiliki rusuk. Rusuk prisma terbagi atas 2, yaitu rusuk datar dan rusuk tegak. Rusuk datar yaitu AB, BC, AC, DE, EF, dan DF. Sedangkan rusuk tegaknya yaitu AD, BE, dan CF. Selanjutnya adalah jaring-jaring prisma. Jika sebuah prisma pada rusuknya digunting dan direbahkan, maka akan diperoleh jaring-jaring prisma seperti tampak pada video berikut. Jadi rusuknya digunting dan kemudian direbahkan akan membentuk sebuah jaring-jaring prisma.
Bagian D yaitu luas permukaan prisma. Perhatikan jaring-jaring prisma segitiga berikut. Untuk menghitung luas permukaannya, maka kita dapat menjumlahkan sisi alas ditambah sisi atas ditambah sisi tegak. Karena sisi alas dan sisi atas memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka kedua bidang tersebut memiliki luas yang sama pula, sehingga kita dapat tulis luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Jika kita lihat sisi-sisi tegak atau selimut prisma dalam jaring-jaring di atas berbentuk persegi panjang, dengan panjangnya merupakan keliling alas dan lebarnya merupakan tinggi prisma. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Kita masuk pada contoh soal. Hitunglah luas permukaan prisma segitiga siku-siku di samping. Pada gambar diketahui tinggi prisma adalah 40 cm. Pada sisi atasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran sisi miring 25 cm dan salah satu sisi siku-sikunya adalah 15 cm. Maka untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mencari terlebih dahulu sisi siku-siku yang belum diketahui dengan menggunakan teorema Pythagoras. Anggap sisi yang belum diketahui adalah sisi B. Sisi siku-siku yang diketahui adalah A dan sisi miring adalah C. Sehingga rumusnya adalah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Kita masukkan nilainya. C adalah 25 dan A adalah 15. 25 pangkat 2 adalah 625 dan 15 pangkat 2 adalah 225. Setelah kita kurangkan diperoleh nilai 400, sehingga B sama dengan akar dari 400. B sama dengan 20. Setelah diperoleh semua sisi pada alasnya, kita dapat mencari luas permukaan prisma, yaitu dengan menggunakan rumus 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Alas di sini adalah 15 dan tingginya adalah 20 cm. Sehingga setelah dimasukkan di rumus kita peroleh bilangan 2 kali 1/2 kali 15 kali 20. Ditambah keliling alas kita jumlahkan semua sisi-sisinya, yaitu 25 tambah 15 tambah 20. Kita kali dengan tinggi prisma, yaitu 40. 2 kali 1/2 hasilnya 1. 15 kali 20 hasilnya 300. 25 tambah 15 tambah 20 hasilnya 60 kali 40. Pada operasi ini kita dahulukan terlebih dahulu operasi perkalian. 60 kali 40 adalah 2400. Sehingga setelah dijumlahkan dengan 300 hasilnya adalah 2700. Jadi luas permukaan prisma adalah 2700 cm pangkat 2. Lanjut pada contoh soal yang kedua. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat
memiliki panjang diagonal masing-masing 12 cm dan 16 cm. Jika luas permukaan prisma adalah 912 cm pangkat 2, tentukan tinggi prisma. Pada soal ini yang ditanyakan adalah tinggi prisma. Maka dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma, kita dapat menentukan tinggi prisma. Tapi sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu panjang sisi pada alas prisma yang berbentuk belah ketupat. Jika belah ketupatnya ibu bagi menjadi 4 bagian, maka diperoleh segitiga siku-siku dengan ukuran 8 cm dan 6 cm. Panjang sisi alasnya 8 cm diperoleh dari panjang diagonal 2 kita bagi dengan 2, yaitu 16 dibagi 2, sehingga diperoleh 8 cm. Dan 6 cm dari panjang diagonal 1 kita bagi 2, yaitu 12 cm dibagi 2. Hasilnya adalah 6 cm. Segitiga siku-siku, untuk mencari sisi miringnya kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. A adalah 6 dan B adalah 8. Setelah dipangkat 2, hasilnya adalah 36 tambah 64. C sama dengan akar 100, sehingga diperoleh panjang sisi belah ketupat, yaitu 10 cm. Selanjutnya kita akan mencari tinggi prisma dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma berbentuk alas belah ketupat adalah 2 kali luas alas belah ketupat tambah keliling alas kali tinggi. Ingat kembali, rumus luas belah ketupat adalah 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dan keliling belah ketupat adalah 4S. S di sini adalah nilai C yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 10 cm. Kita masukkan nilai luas permukaan prisma yaitu 912. Kemudian kita masukkan nilai D1 dan D2 yaitu 12 dan 16. 2 kali 1/2 hasilnya 1. 12 kali 16 hasilnya 192. 4 kali 10 hasilnya 40. Dikali T hasilnya 40T. Kita satukan yang sejenis. 40T sama dengan 912 kurang 192. Setelah dikurangkan hasilnya adalah 720. Maka untuk mencari nilai T, kita bagi 720 dibagi 40. T adalah 18. Jadi tinggi prisma belah ketupat adalah 18 cm. Selanjutnya adalah volume prisma. Volume prisma adalah ruang atau isi dalam prisma. Adapun rumus volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Perhatikan contoh soal. Sebuah prisma tegak memiliki tinggi 18 cm. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya 6 cm dan 8 cm. Hitung volume prisma tersebut. Nah, kita gunakan rumus volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita pakai rumus 1/2 kali alas kali tinggi. Tinggi di sini maksudnya tinggi pada segitiga siku-siku. Kita masukkan nilainya 1/2 kali alasnya 6 cm dan
Tingginya 8 cm dikali tinggi prisma, yaitu 18. 6 kali 8 hasilnya 48. Kita bagi dengan 2 hasilnya 24. Dan 24 kali 18 hasilnya 432. Sehingga diperoleh volume prisma adalah 432 cm pangkat 3. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak penjelasan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.